Oke, selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore yang telah menonton video kami. Baiklah, pada hari ini kami telah ada kesempatan buat teman-teman menyempatkan waktu kami. Salam semuanya. Dan juga hari ini adalah video pertama kami. Dan video pertama kami ini akan membahas tentang berbagai macam hal, tentang pelayanan, tentang kesaksian dan sebagainya. Nah, pada saat hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh datang ke sini menyempatkan waktunya ke acara ini. Jadi nama acaranya ini apa tadi, bro? Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Semoga teman-teman dapat terberkati dengan pembahasan kami, dan mungkin langsung aja tanpa berlama-lama, tanpa panjang lebar kami kesini membahas tentang program ini. Mungkin kita kenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Oke, silahkan. Oke, shalom teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk Bung Nokri karena sudah mempersilahkan saya untuk mengenalkan siapa saya sebenarnya. Nama saya adalah Nadi Kodun. Saya aktif dalam pelayanan. Namun sebagai anak muda, tentu pelayanan adalah sebuah beban bagi saya. Tetapi kalau orang yang haus dan rindu akan Tuhan, pelayanan bukanlah beban, tapi pelayanan adalah sebuah kehausan dan kerinduan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa sekali teman-teman mendengar dari argumen dari Saudara Nadi. Saudara Nadi sekarang di mana? Sekolah atau kuliah atau gimana? Puji Tuhan, di tahun ini saya lulus dari sekolah saya dari kelas 3 SMA. Dan puji Tuhan, saya diberkati Tuhan dalam perjalanan saya dan pendidikan saya. Dan puji Tuhan juga, saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menempuh di jenjang yang lebih tinggi lagi. Saat ini saya mendaftar di salah satu institut agama Kristen di Kota Palangkaraya. Saya mengambil sekolah teologi. Berarti nyambung ya teman-teman dengan apa yang dia sebarkan selama ini. Karena saya lihat juga Nadi ini sangat aktif di berbagai media sosial menyebarkan tentang pelayanan tentunya. Mungkin tanpa berlama-lama, tanpa panjang lebar teman-teman, ini nih banyak sih pertanyaan mengenai beberapa pertanyaan yang sangat-sangat mungkin kali saya tanyakan kepada saudara Nadi, bagaimana sih cara kita sebagai anak muda menyikapi permasalahan yang sekarang ini terjadi, yaitu seperti COVID-19 ini kan banyak orang di luar sana yang khawatir tentang penyakit ini, entah itu stres gara-gara penyakit ini. Nah, sebagai anak Tuhan, gimana sih cara kita menyikapinya agar kita nggak terlalu takut juga kan penyakit ini, dan juga nggak khawatir lah tentang penyakit ini? Silakan. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang di luar sana juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran, termasuk saya. Saya juga mematuhi himbauan pemerintah untuk stay home, tetap di rumah, dan keluar jika ada yang penting saja. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan, tentu mereka akan dilindungi. Dan yang kedua, tentu harus berhikmat juga. Jangan karena merasa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, merasa langsung klaim firman Tuhan bilang bahwa oh, saya mengimani ini, saya nggak mungkin kena COVID-19. Jangan seperti itu. Berarti kita sedang mencobai Tuhan Allah. Sebagai orang yang mempercayai Tuhan Yesus, sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai hikmat. Bagaimana cara kita mengatasi kecemasan dan kekhawatiran ini? Di dalam Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25, kita akan buka firman Tuhan, teman-teman. Karena saya percaya firman Tuhan adalah tuntunan dalam kehidupan kita. Kita buka Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Saya akan bacakan ya, Bung. Ayat yang ke-25, firman Tuhan bilang gini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau kita cemas, kalau kita merasa khawatir akan hal yang sedang terjadi saat ini, yang sedang menerpa dunia, maka itu yang akan menimpa kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap optimis, tetap percaya, mujizat masih ada. Amin. Amin. Haleluya. Wow. Ada apa lagi? Dan saya juga meyakini dalam firman Tuhan di dalam Yohanes. Kita akan buka dalam Yohanes, karena ini adalah obat ketika kita cemas. Yohanes pasal yang
14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang gini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu janji Tuhan. Dia bilang ketika kita punya kecemasan, ketika kita punya kekhawatiran, bahkan dunia sedang digoncang karena pandemi ini, firman Tuhan bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kata Tuhan. Kita harus menaruh kepercayaan kepada Tuhan karena kita percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Haleluya. Semoga terberkati dengan jawaban dari saudara Nadi tadi, sangat luar biasa sekali menurut saya. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari apa yang terjadi sekarang, bahwa kita harus tetap percaya bahwa apa yang sedang terjadi pada saat hari ini itu bukan sengaja, melainkan ada suatu rencana oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Entah itu akan ada kebangunan rohani yang lebih besar lagi, amin. Jadi banyak sih rencana, dan seperti firman Tuhan tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama tadi, katanya kita harus jangan gelisah. Jadi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita jangan terlalu khawatir juga, karena semuanya ini ada di tangan Tuhan semuanya. Mungkin itu sih, mungkin ada tambahan sedikit atau gimana? Ya, untuk mereka yang di luar sana yang sedang mengalami kecemasan, sebagai manusia mungkin kita merasakan kecemasan, mungkin kita merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Kapan sih pandemi ini berakhir? Kapan sih semuanya ini berakhir dan kita bisa hidup normal kembali? Teman-teman yang sedang menonton acara ini, saya percaya sebuah kalimat yang mengatakan demikian. Kecemasan memang akan dialami oleh semua orang, tetapi jangan sampai kecemasan itu membuat engkau meragukan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi mungkin saya tarik lagi kesimpulan dari kata-kata tadi, bahwa kita selalu percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jika teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman juga bisa mengunjungi IG kawan saya ini, yang nanti mungkin saya taruh juga di sini. Apa namanya? Nadigin. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Salam semuanya. Shalom. Terima kasih sudah menonton video ini. Kamu Lebih dari pemenang.